Setiap tahun baru, ada satu suara yang selalu terdengar sama di seluruh dunia. Suara-suara harapan, janji, dan tekad yang menggema di dalam kepala setiap orang. Aku akan berubah. Aku akan lebih baik dari tahun lalu. Aku akan mulai dari nol. Kalimat-kalimat itu terasa seperti mantra yang diulang-ulang di bawah gemuruh kembang api, di tengah malam yang penuh cahaya. Tapi sayangnya, begitu hari-hari mulai berjalan, semangat itu perlahan padam seperti lilin kecil yang kehabisan oksigen. Dan akhirnya, janji itu kembali menjadi debu di kalender tahun lalu. Kita menyebutnya resolusi tahun baru, tapi bagi banyak orang, itu hanyalah daftar mimpi yang tidak pernah selesai. Lucunya, kita tahu bahwa sebagian besar resolusi tidak akan bertahan sampai Februari. Tapi tetap saja, setiap tahun, kita membuatnya lagi. Seolah-olah di dalam diri kita ada sesuatu yang tidak pernah lelah berharap. Tapi pertanyaannya, kenapa sih resolusi tahun baru jarang berhasil? Apakah kita yang terlalu lemah? Apakah semesta yang terlalu keras? Atau mungkin, kita hanya salah cara? Mari kita pelan-pelan menelusuri jawabannya. Kalau kamu perhatikan, setiap kali seseorang membuat resolusi, bentuknya hampir selalu sama. Aku mau diet. Aku mau berhenti merokok. Aku mau lebih rajin. Tapi jarang yang benar-benar tahu kenapa mereka mau melakukan itu. Mereka tahu tujuannya, tapi tidak pernah menggali maknanya. Mereka tahu apa, tapi tidak tahu mengapa. Kita sering berpikir, perubahan itu hanya butuh niat. Padahal, niat tanpa pemahaman, hanyalah semangat yang menunggu mati muda. Karena begitu datang rasa malas, datang lelah, datang alasan, semua yang tidak punya akar akan mudah tumbang. Misalnya, kamu bilang kamu mau diet tahun ini. Oke, tapi kenapa? Apakah karena kamu ingin lebih sehat? Atau karena kamu ingin dianggap menarik? Atau karena kamu ingin balas dendam pada seseorang yang pernah meremehkanmu? Kalau alasanmu hanya untuk dilihat orang lain, maka kamu akan berhenti begitu tidak ada yang melihatmu lagi. Kalau motivasimu hanya lahir dari emosi sesaat, maka begitu emosimu padam, semangatmu ikut lenyap. Perubahan sejati tidak pernah datang dari hal-hal di luar diri kita. Ia tumbuh perlahan dari dalam. Dari kesadaran, bukan sekadar keinginan. Itu sebabnya banyak resolusi gagal, karena kita memulai sesuatu yang besar dengan pondasi yang rapuh. Tapi bukan hanya itu. Kita sering terjebak pada ilusi yang bernama tahun baru. Kita menunggu pergantian angka di kalender, seolah perubahan hanya sah dimulai tanggal 1 Januari. Padahal, perubahan tidak butuh tanggal merah, tidak butuh malam penuh kembang api. Ia bisa dimulai di hari Selasa biasa, di jam 4 sore yang sepi, di saat kamu sadar kamu sudah cukup lelah dengan hidup yang sama. Kadang, kita menunda perubahan karena kita ingin momen yang sempurna. Padahal, tidak ada yang namanya momen sempurna. Yang ada hanya momen yang kamu pilih untuk memulai. Mungkin itu sebabnya banyak resolusi gagal, karena kita terlalu sibuk menunggu waktu yang tepat, padahal waktu yang tepat itu tidak pernah datang. Dan kalaupun kita sudah memulai, seringkali kita ingin hasil yang cepat. Kita ingin turun 5 kilo dalam sebulan, ingin sukses dalam 3 bulan, ingin bahagia secepat mungkin. Kita hidup di zaman instan, dan tanpa sadar, kita membawa pola pikir instan itu ke dalam proses perubahan diri. Padahal, perubahan sejati bukan tentang kecepatan, tapi tentang ketekunan. Lihatlah pohon, ia tidak tumbuh dalam sehari. Bahkan benih yang ditanam hari ini, mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk berbuah. Tapi selama ia disiram dan dijaga, ia akan tumbuh. Perlahan, tapi pasti. Kita hanya perlu belajar untuk mencintai prosesnya. Sayangnya, disinilah kita sering kalah. Kita mencintai hasil, tapi tidak pernah mencintai perjalanan. Kita mencintai gemerlap panggung, tapi tidak tahan menghadapi gelapnya latihan. Padahal, di balik setiap perubahan yang nyata, ada kesunyian, ada rasa bosan, ada hari-hari tanpa motivasi. Tapi mereka yang berhasil bukan yang selalu semangat, melainkan yang tetap melangkah bahkan saat semangatnya hilang. Kita sering salah paham soal motivasi. Kita pikir motivasi adalah bahan bakar utama untuk bertahan. Padahal, motivasi itu seperti cuaca, datang dan pergi sesuka hati. Yang kamu butuh bukan motivasi, tapi disiplin. Karena disiplin adalah tetap melakukan apa yang harus dilakukan,
bahkan saat kamu tidak ingin melakukannya. Kamu tidak perlu semangat setiap hari. Yang kamu butuh hanyalah keberanian untuk terus mencoba, sedikit demi sedikit, tanpa merasa harus sempurna. Karena perubahan tidak terjadi dalam satu langkah besar, tapi dari langkah-langkah kecil yang kamu ulang setiap hari. Coba ingat, berapa kali kamu bilang, mulai besok, aku akan berubah? Dan berapa kali kamu menunda karena besok terasa lebih nyaman dari hari ini? Masalahnya, besok itu selalu datang, tapi perubahanmu tidak pernah ikut datang bersamanya. Satu hal yang sering tidak kita sadari, kita terlalu sibuk membuat daftar hal-hal yang ingin kita ubah, tapi lupa mensyukuri hal-hal yang sudah kita perbaiki. Kita terus berlari mengejar versi terbaik dari diri kita, tapi lupa bahwa versi hari ini juga pernah kita impikan dulu. Tidak ada yang salah dengan ingin lebih baik. Tapi jangan sampai kamu membenci dirimu yang sekarang hanya karena kamu belum sampai di titik yang kamu mau. Cintai perjalananmu. Karena perubahan yang dipaksa oleh kebencian tidak akan pernah langgeng. Tapi perubahan yang lahir dari penerimaan, itu akan bertahan lama. Mungkin kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita kecewa karena gagal di minggu kedua Januari. Padahal gagal itu manusiawi. Tidak ada proses yang lurus-lurus saja. Terkadang kamu jatuh bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang diajarkan untuk lebih sabar. Perubahan bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang seberapa sering kamu mau bangkit lagi. Dan percayalah, selama kamu masih mau mencoba, kamu belum kalah. Kalau kamu merasa resolusimu gagal, jangan terburu-buru menyerah. Mungkin bukan kamu yang salah, tapi sistemmu yang belum tepat. Alih-alih membuat daftar besar yang menakutkan, cobalah mulai dari hal kecil. Bukan, aku akan olahraga setiap hari, tapi aku akan berjalan kaki 15 menit hari ini. Bukan, aku akan berhenti main ponsel malam ini, tapi aku akan menaruh ponselku di luar kamar selama 1 jam. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kemenangan kecil. Dan setiap kemenangan kecil itu, rayakan. Tidak perlu pesta, tidak perlu posting di media sosial. Cukup dengan bisikan lembut pada dirimu sendiri, aku berhasil hari ini. Kata-kata sederhana itu akan menjadi bensin untuk melangkah ke hari berikutnya. Kadang, kita sering membandingkan perjalanan kita dengan orang lain, padahal kita tidak pernah tahu seberapa berat langkah mereka. Setiap orang punya waktu dan ritmenya sendiri. Dan kamu, tidak perlu terburu-buru. Tidak apa-apa kalau progresmu lambat, selama kamu tidak berhenti. Perubahan bukan kompetisi. Ia adalah perjalanan sunyi yang hanya bisa kamu rasakan sendiri. Dan di perjalanan itu, kamu akan menemukan hal yang paling penting, dirimu sendiri. Tahun baru tidak akan pernah mengubahmu, kalau kamu tidak mau berubah. Karena pergantian tahun tidak menghapus kebiasaan lama, hanya kamu yang bisa melakukannya. Tidak ada tanggal yang ajaib. Yang ajaib adalah keberanianmu untuk memulai. Jadi, kalau kamu mendengar orang lain bicara tentang resolusi, jangan terbebani. Kamu tidak harus punya daftar panjang untuk dianggap punya arah hidup. Cukup punya niat tulus untuk menjadi sedikit lebih baik dari kemarin, itu sudah luar biasa. Mulailah dari yang kamu bisa, bukan dari yang kamu inginkan. Dan jangan tunggu motivasi datang, biarkan tindakanmu yang memanggil motivasi. Karena pada akhirnya, resolusi bukan tentang tanggal 1 Januari. Ia tentang siapa kamu di tanggal-tanggal lainnya. Tentang bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri setiap kali gagal. Tentang seberapa sering kamu mau bangkit meski tidak ada yang tahu. Kalau kamu sedang berjuang untuk berubah, dan merasa tidak ada yang mendukungmu, aku ingin kamu tahu satu hal, kamu tidak sendiri. Banyak orang di luar sana juga sedang berjuang, dalam diamnya masing-masing. Dan meski dunia tidak tahu seberapa keras kamu mencoba, usahamu tetap berarti. Perlahan saja. Tidak apa-apa berjalan pelan, asal tidak berhenti. Tidak apa-apa gagal, asal tidak menyerah. Tidak apa-apa kalau belum sampai, asal terus melangkah. Karena pada akhirnya, perubahan bukan tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang bertahan. Dan kalau kamu bisa bertahan hari ini, itu sudah cukup. Mungkin tahun ini kamu tidak perlu membuat resolusi baru. Mungkin kamu hanya perlu melanjutkan yang pernah kamu mulai, dengan hati yang lebih sabar. Tidak usah buru-buru menjadi versi terbaik dari dirimu, karena menjadi dirimu yang bertumbuh saja sudah indah. Kita tidak perlu menunggu tahun baru untuk memulai sesuatu. Tapi setiap kali kamu memutuskan untuk berubah, percayalah, di detik itu juga, hidupmu sudah mulai bergeser menuju arah yang lebih baik.
Dan jika nanti kamu berhasil mencapai hal-hal yang dulu kamu anggap mustahil, jangan lupa menoleh ke belakang, dan berterima kasih pada dirimu yang dulu pernah ingin menyerah, tapi memilih tetap berjalan. Sebab, tanpa keberanian dari dirimu yang dulu, kamu tidak akan pernah tiba di tempatmu berdiri sekarang. Teruslah melangkah, meski pelan. Teruslah mencoba, meski ragu. Dan teruslah percaya, bahwa setiap langkah kecilmu berarti. Karena di dunia yang serba cepat ini, yang paling kuat bukan mereka yang berlari, tapi mereka yang tidak berhenti berjalan. Dan kalau kamu merasa hari ini adalah hari yang berat, ingatlah, kamu tidak harus menunggu tahun baru untuk mulai lagi. Kamu selalu bisa memulai dari sekarang. Sebab perubahan sejati tidak mengenal tanggal, ia hanya mengenal niat. Dan kalau kamu sudah punya niat itu di dalam hatimu, maka sesungguhnya, kamu sudah melangkah. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai akhir. Kalau kamu merasa pesan ini menyentuh hatimu, boleh bantu aku sebarkan pesan ini dengan like, subscribe, dan share. Bukan karena aku memaksa, tapi karena mungkin ada seseorang di luar sana yang butuh mendengar hal ini juga. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap berproses, tetap bertumbuh, dan jangan lupa untuk selalu memaafkan dirimu sendiri.